Baiklah sobat calon guru semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi di sini untuk tutorial sebelumnya di sini kita memeragakan yaitu pendaftaran CPNS 2024 dari seluruh model yang kita gunakan untuk membuat tutorial pendaftaran CPNS ini seluruhnya lulus seleksi administrasi teman-teman. Ini tentunya suatu hal yang sangat menggembirakan untuk kita semua ya. Dan di sini nanti kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024. Nanti kita akan terapkan pada pemerintah daerah, kemudian juga di CPNS Kemenak serta CPNS Kemdikbudristek. Dan di sini nanti tentunya setelah kita lulus seleksi administrasi ini bukan merupakan tujuan akhir ya. Dikarenakan untuk seleksi CPNS itu kan ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian ada SKD, itu terdiri dari TIU, TWK dan juga TKP. Kemudian yang terakhir ini adalah SKP. Dan kira-kira bagaimanakah strategi kita agar lulus seleksi CPNS 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, langkah pertama di sini kita kebetulan akan mengecek yang pertama itu adalah di CPNS Kemenak ya. Nah, tentunya di sini untuk mengecek yaitu pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi CPNS 2024, kita ketikkan. Yang pertama di sini adalah kita ketikkan yaitu sscasnbkn.go.id seperti ini. Kita mengecek kelulusan seleksi administrasi di sscasnbkn.go.id. Kemudian kita bisa klik enter. Dan berikutnya di sini kita klik masuk ya. Kita tombol masuk ini kita klik. Berikutnya di sini kalau misalkan ada tampilan seperti ini, kita klik saja OK teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman login akun SSCASN. Nah, di sini kita masukkan nick dan juga password kita. Kemudian berikutnya kita masukkan kode CAPTCHA. Nah, kode CAPTCHA ini antara akun satu dengan yang lain berbeda ya. Kita masukkan kode CAPTCHA. Kemudian setelah itu di sini kita klik masuk. Kemudian setelah kita klik masuk, kita akan diarahkan menuju ke halaman resume pendaftaran calon ASN. Nah, di sini adalah resume pendaftaran calon ASN kita. Ini adalah karena kita dulu mengakhiri pendaftaran, jadinya kita ikut seleksi administrasi. Kemudian untuk melihat status kelulusan seleksi administrasi, di sini kita scroll ke bawah ya. Oke, kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, berikutnya di sini adalah dulu berkas yang kita upload. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, maka untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu tertera di bawah ini ya. Jadi di sini adalah seleksi administrasi, selamat atas nama kita, Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2024 ini belum dapat dilakukan ya. Nanti kita akan login kembali setelah selesai, yaitu proses masa sanggah dan juga verifikasi sanggah berhasil ya. Nanti kita akan bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu artinya teman-teman itu lulus seleksi administrasi ya. Nah, di sini kita lulus seleksi administrasi. Ini adalah yang diverifikasi berkasnya itu adalah dulu surat pernyataan yang sudah ditandatangani dengan e-materai. Dan ini dulu sudah saya sajikan video terpisah untuk membuat tutorialnya ya. Alhamdulillah di sini lulus semuanya. Semoga teman-teman yang mengikuti tutorial saya pendaftaran CPNS ini lulus semua ya. Semoga saja. Nah, ini untuk pernyataan yang ditandai dengan e-materai. Kemudian surat lamaran ini sesuai dengan format Kementerian Agama, kemudian KTP, kemudian di sini bukti sertifikat akreditasi itu dulu saya upload yaitu adalah screenshot ya, screenshot akreditasi. Dikarenakan untuk bukti sertifikat akreditasi itu enggak ada, jadi diperbolehkan untuk menggunakan screenshot. Nah, siapa nih teman-teman yang menggunakan screenshot namun lulus nih? Ini berarti sama ya kita. Kemudian ijazah asli, kemudian transkrip nilai, pas foto, di sini berlatar belakang merah. Artinya di sini kalau misalkan tampilannya ini semua checklist, kemudian di sini untuk seleksi administrasi Anda lolos, berarti teman-teman di sini lulus seleksi administrasi. Nah, tentunya dengan kelulusan seleksi administrasi ini teman-teman jangan senang dulu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini baru tahap 1. Untuk seleksi itu baru tahap 1, nanti masih ada SKD dan juga SKB. Jadi dengan ditandainya kita lulus seleksi administrasi ini adalah baru merupakan tahapan awal untuk perjuangan teman-teman. Dan untuk nanti kita bisa lulus final SKB ini kita harus banyak belajar ya. Dan di sini untuk seleksi CPNS di sini adalah kalau misalkan kita melihat pada juknis ya. Di sini kan ada 3 tahapan seleksi ya. Dan di sini menggunakan sistem gugur nih. Tahapan seleksi itu terdapat pada pasal 26. Yaitu seleksi itu ada yang pertama seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar dan juga SKB.
Nah, di sini kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, maka langkah berikutnya ya kita mempersiapkan untuk SKD. Nah, untuk SKD itu kita harus mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan untuk passing grade dari masing-masing ujian ya. Untuk SKD itu nanti terdiri dari 3, yaitu ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian ada TIU, kemudian ada TKP. Nah, di sini masing-masing untuk yang kategori ini ya, untuk yang ujian itu ada passing grade-nya. Jadi kita harus mendapatkan nilai passing grade ya, di atas passing grade. Nah, di sini untuk TWK itu untuk umum ya. Ini misalkan untuk umum itu adalah minimal kita mendapatkan 65 poin, kemudian TIU minimal adalah yaitu 80 poin, sedangkan TKP itu minimal 166 poin. Kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan maksimal adalah sekian ya nantinya. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini nanti di bagian SKD ketika teman-teman lulus seleksi administrasi, belum tentu nanti di SKD-nya ini lulus ya. Jadi untuk lulus kita nanti bisa maju ke SKB itu nanti harus lulus passing grade ini. Kalau misalkan teman-teman lulus passing grade artinya nanti kita bisa maju ke SKB. Nah, kita cek di sini ya. Ini adalah untuk bobot jawaban TWK dan TIU itu kalau benar adalah 5, kalau salah adalah 0, dan juga nggak menjawab ini adalah 0. Untuk TKP itu paling tinggi 5, paling rendah adalah 1 ya. Nah, ini di sini nanti untuk teman-teman bisa maju ke SKB ini nanti akan hanya diambil yaitu yang memenuhi nilai ambang batas. Diambil yang lulus passing grade dari SKD ini dan juga berperingkat terbaik teman-teman. Nah, kemudian untuk nanti maju ke SKB ini hanya akan diambil dari yang lulus passing grade dari SKD itu peringkat terbaik. Ini 3 kali jumlah kebutuhan ya. Misalkan saja seperti ini. Misalkan di sini formasinya itu adalah 5. Jadi formasinya ada 5. Kemudian yang ikut SKD ini misalkan ada 50 teman-teman. Nah, ini formasinya hanya ada 5. Kemudian di sini yang lulus seleksi administrasi dan ikut SKD ini ada 50. Kemudian pada saat SKD di sini dari 50 peserta itu yang lulus passing grade itu ada 40 misalkan. Nah, ini. Nah, dari 40 maka di sini nanti untuk bisa maju ke SKB ini nanti hanya akan diambil yaitu 3 kali jumlah kebutuhan ya. Kalau misalkan kebutuhannya ini adalah ada 5, berarti di sini nanti 5 kali 3 itu adalah 15 ya. Nah, ini kali 3 berarti di sini nanti adalah hanya 15 yang lulus passing grade dari SKD untuk bisa maju ke SKB. Jadi kalau misalkan yang lulus passing grade ada 40 berarti di ranking nih 1 sampai dengan 40 ya. Nah, ini 1 sampai dengan 40. Nah, dengan demikian di sini nanti akan di ranking yaitu yang lulus passing grade di peringkat dari yang atas yaitu nomor urut sampai 1 sampai dengan 15. Inilah yang nanti akan bisa maju ke SKB. Nah, ini 15 maju ke SKB. Nah, kemudian ketika di SKB ini nanti akan di ranking kembali yaitu diambil dari peringkat 1 sampai dengan 15 itu diambil peringkat 1 sampai dengan 5 itu yang akan lulus CPNS 2024. Jadi di sini kita dapat menggarisbawahi bahwasanya yang namanya SKD itu sangat penting sekali untuk kita mendapatkan nilai maksimal. Bukan hanya lulus passing grade TIU, TWK dan juga TKP, namun juga kita harus mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya teman-teman. Dan salah satu cara teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai maksimal di SKD itu adalah dengan cara belajar dengan maksimal ya. Dan di sini saya memberikan rekomendasi sebuah bimbingan belajar online yang nanti teman-teman bisa ikuti, dan ini adalah untuk bergabungnya itu cukup murah ya, harganya di bawah 100.000. Kalau misalkan dibandingkan dengan manfaat, kalau misalkan teman-teman lulus ini tentunya nggak seberapa ya, cuman harganya receh saja. Jadi di sini saya jelaskan untuk fiturnya. Di sini nanti kita akan mendapatkan materi lengkap ya, materi TWK, TIU dan juga TKP. Nah, tentunya di sini nanti akan bisa kita gunakan bahan belajar ya. Nah, kita belajar materi misalkan adalah TWK integritas nih. Maka di sini kalian bisa mempelajari seluruh materinya. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan selalu disesuaikan ya. Nah, setelah kita belajar seluruh materinya, di sini nanti kita bisa berlatih soal nih. Berlatih soal di sini sudah lengkap ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengikuti tryout simulasi ya. Simulasi sudah disesuaikan dengan waktu pengerjaan dan juga jumlah soal yang nanti akan diujikan di cat BKN teman-teman. Nah, ini kita misalkan saja kerjakan tryout yang ini ya. Nah, nanti kita mulai kerjakan tryout
Dan berikutnya nanti kita akan, nah ini latihan soalnya seperti ini. Ini nanti kalau misalkan teman-teman bisa mengukur dirinya sendiri mendapatkan nilai tertinggi, tentunya ini misalkan soal TWK ya. Kemudian di sini adalah untuk soal TU dan juga soal TPKP. Nah, bagaimanakah cara bergabung ke bimbel ini? Silahkan simak video ini. Berikut adalah tutorial cara daftar bimbel CPNS 2024. Ya benar, nanti kita akan mendapatkan materi belajar TIU, TWK, dan juga TKP, serta kita akan mendapatkan fitur untuk berlatih soal. Kemudian kita juga akan bisa mengikuti tryout yang tentunya untuk soal-soalnya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru dan selalu diupdate. Langkah pertama, teman-teman silahkan masuk ke Google, kemudian kalian ketikkan yaitu kelasid.com. Kemudian silahkan klik enter. Setelah itu kita klik di sini tombol daftar. Kita membuat akun kelasid.com. Setelah itu di sini silahkan masukkan nama kalian, masukkan email, kemudian membuat password dan juga konfirmasi password. Setelah itu teman-teman silahkan klik tombol daftar. Setelah teman-teman berhasil membuat akun, langkah berikutnya untuk membeli kelas bimbel CPNS 2024 silahkan klik di bagian beli kelas. Maka di sini teman-teman akan diarahkan menuju ke bagian kelas-kelas yang saat ini ready dan juga sudah bisa dibeli. Kemudian teman-teman silahkan klik di sini yaitu SKD Premium CPNS 2024. Kita klik di sini lihat kelas. Dan selanjutnya di sini teman-teman akan mendapatkan yaitu berbagai macam keuntungan yang kalian bisa cek di sini. Nah, berikutnya untuk melakukan pembelian kelas ini kalian silahkan yang pertama-tama yaitu masukkan kode voucher yaitu calon guru. Nah, masukkan kode voucher calon guru supaya nanti kalian bisa mendapatkan diskon tambahan ya. Yang awalnya harganya adalah 95.000, setelah kalian klik di sini terapkan, maka harganya akan berkurang 10.000 menjadi 85.000 saja. Setelah itu teman-teman silahkan klik di sini yaitu klik bayar. Setelah itu teman-teman akan diarahkan menuju ke metode pembayaran. Kemudian silahkan kalian pilih ingin memilih menggunakan transfer bank ataukah kalian ingin membayar dengan e-wallet. Selain itu juga kalian bisa yaitu scan QR code ya. Misalkan pembayaran dengan QR code, kita klik di sini kris, kemudian silahkan di-scan untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, maka teman-teman di sini sudah bisa untuk mengakses kelasnya. Untuk mengakses kelas, silahkan teman-teman klik di bagian sini yaitu kelas saya. Kemudian kalian akses yaitu kelas yang tadi baru saja dibeli adalah SKD Premium CPNS. Kita klik di sini yaitu lihat kelas. Nah, selanjutnya teman-teman sudah bisa mulai belajar ya. Ini adalah misalkan materi TWK nasionalisme, kemudian materi TKP, kemudian materi TIU. Nah, setelah mempelajari seluruh materinya, kalian manfaatkan fitur yaitu soal latihan. Tentunya di sini banyak sekali soal latihan yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga akan selalu diupdate ya. Setelah itu kalian bisa mengikuti yaitu tryoutnya. Di sini tryoutnya sudah disesuaikan dengan soal-soal disimulasikan seperti soal CAT BKN teman-teman. Misalkan saja kita akan mencoba di sini yaitu tryout 2 SKD ya. Kemudian di sini nanti durasinya 1 jam, jumlah soalnya 110 pertanyaan. Kalian bisa klik kerjakan tryout. Kemudian mulai sekarang ini sudah bisa deh untuk mulai belajar. Oke, demikian salam sukses dan semoga kita lulus CPNS tahun 2024 ya.